Globalisasi dan dampaknya. Globalisasi membawa banyak perubahan pada kehidupan manusia. Di satu sisi, globalisasi membawa banyak perubahan positif yang mendukung kemajuan bangsa dan negara kita. Tapi di sisi lain, globalisasi juga menjadi ancaman bagi bangsa dan negara kita. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global berarti mendunia, sementara ization adalah prosesnya. Dalam Encyclopedia Britannica 2015 disebutkan kalau fenomena ini bukanlah situasi yang baru, karena banyak kerajaan maupun gerakan keagamaan yang telah menjalani proses globalisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai meluasnya pengaruh kebudayaan maupun ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi juga berarti terciptanya hubungan antar masyarakat di seluruh dunia dan berbagai bidang kehidupan. Adapun berikut pengertian globalisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Emmanuel Richer, globalisasi adalah jaringan kerja global dengan cara menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar. Yang kedua menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah proses sosial yang selalu berakibat tidak adanya batasan geografis antara masyarakat satu dengan masyarakat dunia. Yang ketiga menurut John Hucliffe, globalisasi sebagai jalan yang berhubungan erat dengan keputusan, kejadian, dan juga kegiatan yang sudah melekat dalam perkembangan dunia sehingga hal tersebut memunculkan konsekuensi signifikan bagi makhluk hidup. Dan juga ada globalisasi dapat terjadi karena beberapa hal berikut. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Globalisasi bisa muncul karena perkembangan teknologi yang memungkinkan masyarakat di dunia dapat saling berkomunikasi dan bertemu. Yang kedua ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional seperti kesepakatan perdagangan ekspor dan impor membuat barang dan jasa dari negara A dapat dikonsumsi oleh masyarakat di negara B. Semakin banyaknya kerjasama internasional berarti globalisasi semakin terasa. Yang ketiga ada kemudahan transportasi. Hubungan antara masyarakat di dunia mulanya terhambat karena akses transportasi yang belum memadai sehingga tidak semua orang bisa berpindah tempat. Yang keempat ada prinsip ekonomi terbuka. Prinsip ekonomi terbuka kini hampir dianut oleh semua negara sehingga terjadilah perdagangan global yang memungkinkan pertukaran barang dan jasa. Dampak positif. Yang pertama, masyarakat semakin maju. Globalisasi menyebabkan masyarakat dengan mudah menerima berbagai teknologi baru dari negara lain. Yang kedua, semangat kerja semakin meningkat. Salah satu akibat dari globalisasi adalah persaingan yang semakin cepat. Kita harus berjuang untuk sejajar dengan negara maju. Kita harus berjuang agar masyarakat tetap bertahan dalam era global. Yang ketiga, ruang sosial makin terbuka. Berkat kemajuan teknologi manusia dapat berkomunikasi lebih mudah. Yang keempat, pertukaran budaya. Globalisasi menyebabkan budaya asing masuk dalam budaya suatu negara dengan mudah. Yang kelima, pasar semakin luas. Globalisasi ekonomi menyebabkan hasil produksi dalam negeri dapat dijual ke luar negeri. Dampak negatif. Yang pertama, membanjirnya produk luar negeri. Dalam globalisasi, Anda akan menghadapkan pada berbagai produk luar negeri, mulai dari berbagai barang elektronik, mobil, dan motor, produk milik perusahaan di luar negeri. Yang kedua, tergantung terhadap negara maju. Negara berkembang, termasuk Indonesia, biasanya belum siap menghadapi globalisasi. Sarana dan prasarana ekonomi di negara berkembang masih kurang. Oleh karena itu, negara berkembang akan berlomba-lomba untuk mencari pinjaman modal kepada negara maju. Yang ketiga, lapangan kerja semakin sempit. Globalisasi menyebabkan banyaknya tenaga kerja asing dengan mudah masuk ke dalam negeri. Mereka akan datang sebagai tenaga ahli yang menguasai berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut jelas mengurangi kesempatan bagi tenaga kerja yang di dalam negeri. Yang keempat, kerusakan lingkungan hidup. Tuntutan kemajuan mengharuskan negara-negara
melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan usaha mengeksploitasi sumber daya tanpa perlu pertimbangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Yang kelima, nilai-nilai sosial semakin hilang. Masuknya budaya berat dan semakin sibuknya setiap orang mengejar kemakmuran menyebabkan nilai-nilai sosial semakin memudar. Ada 3 kelompok yang merespon fenomena globalisasi ini. Yang pertama, kelompok rejeksionis yang menolak mentah-mentah segala bentuk produk pemikiran era globalisasi. Kelompok ini percaya bahwa yang berbau asing harus ditolak karena tidak sesuai dengan jati diri bangsanya. Yang kedua adalah mereka yang menerima segala bentuk produk globalisasi dengan tidak melakukan filter terhadapnya. Ini kebalikan dari yang tadi, menerima tanpa melihat nilai-nilai dan semuanya. Dan yang ketiga adalah kelompok yang bersikap adaptif, tidak menampik tetapi juga tidak menerimanya begitu saja. Dengan kata lain, harus ada proses seleksi untuk memilih dan memilah produk-produk mana yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Kolaborasi budaya. Kolaborasi budaya merupakan sebuah proses dalam bekerjasama antar masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga adanya kolaborasi budaya ini menjadi sarana untuk melestarikan dan menyatukan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dengan bersatunya berbagai kebudayaan yang berbeda, akan membuka wawasan kita serta akan menghindari terjadinya perpecahan. Setiap kebudayaan dari suatu daerah merupakan milik bersama bangsa Indonesia. Kita mengakui dan bangga dengan budaya nasional tanpa membedakan kebudayaan tiap daerah. Kolaborasi budaya perlu dipahami untuk melihat perbedaan budaya sebagai sesuatu yang harus dihargai dan dijaga, bukan potensi untuk menimbulkan konflik. Sehingga kolaborasi budaya bisa membantu menghargai perbedaan budaya dan bisa menghindari konflik sosial dalam masyarakat. Berikut contoh kolaborasi antar budaya. Yang pertama adalah pertukaran budaya. Pertukaran budaya adalah kegiatan untuk saling memperkenalkan budaya antar daerah. Dengan mengadakan kegiatan ini, maka masyarakat yang berasal dari daerah berbeda bisa saling mengetahui budaya masing-masing. Lalu yang kedua, parade budaya. Setelah saling mengenal budaya melalui kegiatan pertukaran budaya, masyarakat bisa melakukan parade budaya. Parade budaya adalah salah satu bentuk kolaborasi budaya di Indonesia. Contohnya adalah Jember Fashion Carnival atau JFC atau Karnival Busana Jember yang setiap tahunnya mengangkat tema busana nasional dari daerah-daerah di Indonesia dengan tema yang berbeda-beda. Yang ketiga, pameran seni rupa. Bentuk kolaborasi budaya lainnya adalah pameran seni rupa. Pameran seni rupa bisa dilakukan secara berkelompok dengan menggandeng para perupa dari berbagai daerah di Indonesia. Nantinya, para seniman tersebut bisa menampilkan karya mereka yang mencerminkan budaya masing-masing. Yang keempat adalah pentas seni. Bentuk kolaborasi budaya di Indonesia selanjutnya adalah pentas seni. Dalam pentas seni, kesenian yang ditampilkan sangat beragam, seperti seni musik, seni tari, pembacaan puisi, dan sebagainya. Dengan kolaborasi budaya, masyarakat akan lebih mengenal kebudayaan dari daerahnya maupun dari daerah lain. Selain menambah wawasan, juga menambah kecintaan dan kebanggaan terhadap kebudayaan nasional. Kolaborasi budaya juga dapat melahirkan komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda. Dengan kata lain, komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang para pesertanya berlatar belakang budaya yang berbeda dan terlibat kontak antara satu dengan yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Komunikasi lintas budaya ini diperlukan agar masyarakat mengenal budaya lain, sehingga muncul sikap saling menghargai perbedaan dan keberagaman budaya sekaligus mengikis prasangka.